Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ushulus Sunnah, Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Humaidi, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah dan sekaligus gurunya Imam Al-Bukhari rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada poin yang ketiga. Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah berkata, wa tarahumu ala ashabi Muhammadin kullihim. Wajib bagi kita untuk mendoakan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya. Fa innallaha azza wa jalla qala, karena Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Kemudian kata beliau, falam nu'mar illa bistighfaril lahum. Kita tidak diperintahkan oleh Allah kecuali memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka para sahabat. Faman sabbahum au tanaqasahum au ahadan minhum falaysa ala sunnah. Barang siapa yang mencela para sahabat Nabi atau melecehkan mereka atau salah satu dari mereka, maka dia tidak di atas sunnah, alias dia bukan ahli sunnah. Walaysa lahu fil fayhaqun, dan dia tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Poin ketiga ini berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau kita tambahkan
bahwasanya seorang muslim muslimah yang pertama wajib mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul SAW bersabda, "Awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Kita mencintai seorang muslim, seorang mukmin karena dia beriman kepada Allah. Kalau secara umum wajib mencintai orang mukmin, maka lebih dari itu wajib mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri teladan bagi kaum muslimin. Ya, sekali lagi, kalau secara umum saja wajib mencintai sesama orang-orang yang beriman, yang bertauhid, apalagi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul lebih menegaskan lagi dalam hadis yang sahih. Rasul mengatakan, ayatul iman hubbul ansor, tanda keimanan mencintai para sahabat al-ansor. Ini kalau ansor saja wajib dicintai, apalagi kaum al-muhajirin. Artinya wajib mencintai semua para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Imam At-Tahawi dalam akidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan, wa nuhibbu ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mencintai semua para sahabat Nabi SAW. Namun tidak boleh kita berlebihan dalam mencintai para sahabat sampai menyamakan dengan Nabi, sampai menyamakan naudzubillah min dzalik dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang yang menyamakan sahabat dengan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ada, yaitu kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah, yang mereka pernah berkata kepada Ali yang merupakan sahabat Nabi, yang merupakan sepupu Nabi, yang merupakan menantu Nabi, ahlul baitnya Nabi. Kelompok Syiah Rafidhah yang pertama yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ya, kita wajib meyakini Syiah Rafidhah produknya orang Yahudi, yaitu tadi Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ketika muncul pertama kali disebutkan dalam sejarah, dia pernah berkata kepada Ali, anta huwa, engkau wahai Ali adalah dia, jelmaannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Ali bin Abi Thalib pun membuat parit, dinyalakan api di dalamnya. Mereka pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini dimasukkan ke dalam parit karena mereka berlebihan dalam menyanjung Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Itulah kelompok Syiah Rafidhah yang masih eksis sampai detik ini. Yakini mereka adalah anak cucunya al-Yahudi, mereka produk made in-nya al-Yahud qatalahumullah. Ini yang wajib kita pahami. Kata Imam At-Tahawi, wajib mencintai para sahabat Nabi semuanya, namun tidak boleh sampai berlebihan. Wala natabarra min ahadihim, dan kita tidak boleh membenci, berlepas diri dari seorang pun dari para sahabat Nabi. Kemudian kata beliau, wa nubghidu man yubghiduhum, kita wajib membenci orang yang membenci para sahabat Nabi. Dan yang mencela para sahabat Nabi, wajib kita membenci mereka. Kemudian Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Mencintai para sahabat Nabi adalah bentuk mengamalkan agama, bentuk keimanan dan kebaikan. Namun sebaliknya kata beliau, wa bughduhum kufrun wa nifakun wa tughyanun. Sedangkan membenci para sahabat Nabi adalah bentuk kekafiran, bentuk kemunafikan, dan bentuk kesesatan. Sekali lagi, ini poin yang pertama, wajib mencintai semua para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang kedua, wajib kita memuji para sahabat Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena Allah dan Rasulnya dalam banyak ayat, banyak hadis memuji para sahabat Nabi. Contohnya dalam surat At-Taubah ayat ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan. Orang-orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Pujian yang luar biasa terhadap para sahabat Nabi SAW. Bahkan lebih dari itu, Allah berfirman, wa addalahum jannatin tajri tahtal anhar. Dan Allah berjanji kepada mereka, siapa? Para sahabat Nabi. Dan yang mengikuti mereka, Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan para sahabat Nabi di surga kelak. Ini pujian Allah kepada para sahabat Nabi. Demikian pula dalam surat Al-Fatah ayat yang terakhir, Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathalun fit taurati wa mathalun fil injil. Yang artinya Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersama beliau. Siapa mereka? Para sahabat Nabi. Mereka keras kepada orang kafir, kasih sayang sesama orang-orang yang beriman. Engkau melihat mereka para sahabat rukuk dan sujud hanya mengharapkan rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda mereka ada pada bekas sujud di wajah-wajah mereka. Dan demikianlah perumpamaan mereka, kata Allah, di dalam Taurat dan Al-Injil. Kata para ulama, Allah sudah memuji para sahabat Nabi sebelum sahabat Nabi terlahir di atas muka bumi ini. Ini dalilnya. Allah sudah menyebutkan tentang keutamaan kedudukan para sahabat dalam kitab Taurat dan kitab Al-Injil. Apa perumpamaan mereka? Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Perumpamaan para sahabat dalam Taurat dan Injil seperti sebuah pohon yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu membesar dan mengokohkan batangnya. Kata Allah membuat takjub orang yang menanamnya, yaitu Rasulullah SAW, dan Allah menjadikan orang kafir murka kepada para sahabat Nabi. Dan Allah berjanji kepada mereka, orang yang beriman dan beramal saleh dari kalangan para sahabat, ajron azima, pahala yang besar, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa pujian Allah kepada para sahabat Nabi. Maka kewajiban kita memuji para sahabat Nabi karena Allah dan Rasulnya memuji mereka. Rasul juga bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasiku, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kewajiban dan akidah seorang muslimah kepada para sahabat Nabi, menjaga lisan. Jangan sampai mencela, mencaci maki para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kata Imam Al-Humaydi, yang mencela, merendahkan sahabat Nabi, dia bukan di atas sunnah, alias dia bukan ahli sunnah. Dan ini juga dikatakan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau, juga sama judulnya Usul Sunnah. Beliau mengatakan, idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabin Nabi sallallahu au dzakara masawi'ahu au abghadha bi hadatsin ekana minhu fa huwa mubtadi. Apabila engkau melihat seseorang mencela, mencaci maki satu saja dari sahabat Nabi, atau dia membencinya karena sesuatu hal, maka dia mubtadi, ahli bid'ah. Ini kalau mencela satu. Dan kata ulama, kalau dia membenci semua para sahabat Nabi,
atau mencela Aisyah radhiyallahu anha yang Allah lepaskan beliau dari tuduhan kekejian, maka bukan saja mubtadi, bisa kafir, keluar dari al-Islam. Makanya Imam Malik, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat tadi, surat Al-Fatah, ayat yang terakhir, ada kata-kata liyaghidha bihimul kufar. Allah menjadikan orang kafir murka kepada para sahabat Nabi. Kata Imam Ibnu Katsir, nanti kalau punya tafsir Ibnu Katsir, dilihat tafsir ayat ini, surat Al-Fatah ayat yang terakhir. Kata Imam Ibnu Katsir, wa min hadhil ayat intaza'al Imam Malik fi riwayatan anhu bitakfirir rawafid. Dari ayat ini Imam Malik dalam salah satu riwayat beliau mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah. Kenapa? Li'annahum yubghiduna sahabah. Karena kelompok Syiah Rafidhah mereka membenci, mereka mencaci maki para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, Imam Malik mengkafirkan Syiah Rafidhah. Antum harus yakin Syiah Rafidhah bukan kaum muslimin, meskipun casingnya apa? Ya, kaum muslimin. Namun sekali lagi, Imam Malik rahimahullah mengatakan mereka kafir karena mereka mencela, membenci para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ucapan semisal dengan ini bukan hanya dari Imam Malik. Imam Ahmad ketika ditanya tentang kelompok Syiah Rafidhah yang mencela Abu Bakar wa Umar, kata Imam Ahmad, laisatir rafidhatu minal islami fi syai'. Kelompok Syiah Rafidhah bukan Islam sama sekali. Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad pernah berkata, ma'ubali sallaitu khalfal Yahudi awin Nasrani am sallaitu khalfal Jahmi awin Rafidhi. Aku tidak membedakan apakah aku salat di belakang orang Yahudi, di belakang salat orang Nasara, atau pengikut Jahmi atau pengikut Syiah Rafidhah. Yahudi kafir enggak? Nasara kafir enggak? Sama, kata Imam Bukhari, Syiah Rafidhah juga sama dengan Al-Yahudi. Ini sekali lagi adalah keyakinan para ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah. Di antara sebab ulama mengkafirkan mereka, karena tadi mereka luar biasa permusuhannya kepada para sahabat Nabi, bahkan tokoh hadas mereka. Kalau ahlu sunnah punya tokoh ahli hadis, ya, nah mereka tokoh ahli hadas, ahli najis istilahnya, ya, yaitu Al-Kulaini. Ya, kalau Imam Bukhari ini sekali lagi tokoh ahli hadisnya kaum muslimin dengan kitabnya Sahih Bukhari. Kelompok Syiah Rafidhah punya kitab sendiri, kitab hadis sendiri, ya. Sebagaimana kata mereka juga kaum muslimin punya mushaf, kita juga kata mereka punya mushaf. Makanya beda Islam dengan agama apa? Syiah Rafidhah nggak bisa disamakan, kitab sucinya nggak sama. Sekali lagi meskipun propagandanya pegang mushaf, beda. Ya, itu yang dikatakan oleh tokoh-tokoh mereka. Kalau di rumah saya punya kitab aslinya Syiah Rafidhah, judulnya Ushulul Kafi. Ya, di dalamnya ada kata-kata wa innalana la mushafan. Kita itu punya mushaf sendiri, beda dengan mushafnya kaum muslimin. Bahkan mereka menuduh Al-Quran yang ada sekarang ini cuma tinggal sepertiga saja. Dalam kitab Al-Usul Kafi dikatakan, Al-Quran alladzi nazala bi Jibril ala Muhammad SAW sabata as'al fi ayat. Sebetulnya Al-Quran yang diturunkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ayatnya itu 17.000. Sedangkan yang ada sekarang berapa? 6.000 sekian. Itu tuduhan keji kelompok Syiah Rafidhah terhadap kaum muslimin. Kata mereka Al-Quran yang di tangan kaum muslimin sekarang itu tidak murni. Dan itu juga dijelaskan dalam kitab mereka yang lain. Bahkan Syiah Rafidhah juga punya kitab, di rumah saya juga ada kitabnya, ucapan yang paten tentang adanya perombakan, perubahan dalam Al-Quran. Ini sekali lagi, masihkah mereka dikatakan kaum muslimin? Sedangkan mereka menuduh kitab suci, kaum muslimin sudah tidak murni lagi.
Ya, dan juga saya punya di rumah kitab mereka tentang tafsir Al-Ayyashi. Di Muqaddimah mereka mengatakan Al-Quran yang ada sekarang itu muharraf, sudah diselewengkan. Ya, tentunya tuduhan itu kepada para sahabat yang menyelewengkan, kata mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Di antaranya tadi Al-Kulaini, tokohnya kelompok Syiah Rafidhah, dalam kitab Ushul Kafi mengatakan kanan nasu ahla ridda ba'da wafati Rasul SAW illa salasa. Dahulu manusia, yaitu para sahabat, murtad semuanya sepeninggal Nabi. Para sahabat semuanya dikatakan murtad, kecuali 3 saja. Salman Al-Farisi, Abu Dzar atau Al-Miqdad, tentunya dengan Ali bin Abi Thalib dan Al-Bait. Ya, sekali lagi, ini caci makian dan kebencian mereka kepada para sahabat Nabi SAW. Oleh karena itulah setiap muslim muslimah wajib menjaga lisan, jangan sampai mencaci maki sahabat Nabi. Rasul bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadi law anna ahadahum anfaqa misla udin dahaban ma balagha muddadin wala nasifa. Sesungguhnya demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan 1 gunung Uhud emas, tidak akan menyamai 1 mud sedekah dari sahabat, bahkan tidak pula separuhnya. Kemudian Rasul juga bersabda, man sabba ashabi fa'alai laknatullah wal malaika wan nasi ajmain. Barang siapa mencela 1 sahabatku, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia. Dan ulama salaf sangat keras terhadap orang-orang yang mencela para sahabat Nabi. Di antaranya juga Imam Abu Zur Ar-Razi. Beliau mengatakan, idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Apabila Anda melihat seseorang mencela, mencaci maki 1 sahabat Rasul, maka dia zindik, munafik. Dan itu seperti yang Rasul sabdakan dalam lanjutan hadis tadi, ayatul iman hubbul ansor, tanda keimanan mencintai kaum Ansor. Sebaliknya, ayatul nifaq bughdul ansor, kata Rasul, tanda kemunafikan mencelah kaum Al-Ansor. Dan ini bukan hanya kelompok Syiah saja yang sekarang ini suka mencaci maki para sahabat Nabi. Ya, sebagian tokoh-tokoh kaum muslimin, mereka luar biasa, ada caci makian kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan pernah ada 1 orang yang mau masuk tes perguruan tinggi, ya, yang menisbatkan kepada Islam, tapi di antara soal ujiannya, siapa bapak nepotisme dalam Islam? Utsman, Ali, atau Muawiyah? Antum pilih yang mana? Nah, siapa bapak nepotisme dalam Islam? Ali, Utsman, Muawiyah. Antum pilih yang mana? Hah? Ini dari besi loh ya. Naudzubillah min dzalik. Ini tes masuk perguruan tinggi, katanya Islam sudah diajari apa? Mencaci maki para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum kalau dengar kata-kata nepotisme, negatif atau positif? Itulah mereka. Sekali lagi, kalau masuknya saja seperti ini, naudzubillah min dzalik, bagaimana kalau sudah jadi profesor doktornya? Naudzubillah, bagaimana Islam akan anjaya sedangkan seperti ini model orang-orangnya? Sedangkan Imam Malik pernah berkata, lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslah awwalaha. Tidak akan memperbaiki generasi akhir umat Islam kecuali dengan apa yang memperbaiki generasi awal umat Islam, yaitu para sahabat Nabi SAW. Umat Islam nggak akan jaya sampai mereka mengikuti ajaran para sahabat Nabi, bukan malah mencaci maki para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi kata Imam At-Tahawi, kita wajib membenci orang yang membenci para sahabat Nabi, bukan malah menyanjungnya, mentokohkannya. Ini sekali lagi, kita wajib mencintai para sahabat Nabi SAW, dan ya, kita juga wajib membela para sahabat Nabi. Kita benci, mengingkari, membantah orang-orang yang
mencela, mencaci maki para sahabat Nabi SAW. Mereka orang yang paling berjasa. Sekali lagi, kita bisa merasakan lezatnya al-Islam wal iman bifadrillah, kemudian dengan karunia para sahabat Nabi. Islam sampai kepada kita, sekali lagi bifadrillah, dengan karunia dari Allah, kemudian dengan perjuangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kewajiban kita membalas budi mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Kemudian di antara kewajiban dan akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat ini mendoakan. Saya ulang lagi, akidah dan sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat, mencintai mereka, kemudian memuji mereka, tidak mencela seorang pun dari para sahabat, mendoakan yang keempat, mendoakan para sahabat dengan kebaikan. Dan ini yang dibahas oleh Imam Al-Humaydi, wa tarahum, ya, mendoakan mereka entah dengan rahmat atau dengan ridha radhiyallahu anhum. Makanya para ulama alil hadis dalam kitab-kitab hadis setelah melewati nama sahabat dikasih radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha, ya, para sahabat radhiyallahu anhum. Ini ya sebagai bentuk balas budi kita terhadap mereka, dan ini yang diwajibkan oleh Allah seperti dalam surat Al-Hasyr tadi ayat yang ke-10. Kemudian yang kelima di antara prinsip Ahlussunnah terhadap para sahabat yaitu mengikuti jejak para sahabat Nabi. Sebagaimana kata Imam Ahmad di awal kitab Ushulus Sunnah, Imam Ahmad mengatakan Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashab Rasulullah sallallahu wa iktida'u bihim. Prinsip akidah kami Ahlussunnah mengikuti, meneladani, mencontoh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini secara ringkas akidah Ahlussunnah, sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat, mencintai mereka, memuji mereka, tidak mencela seorang pun dari mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan, dan meneladani para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan sedikit ucapan Imam Al-Humaydi. Tadi barang siapa mencela mereka, merendahkan mereka, atau salah seorang dari mereka, maka dia bukan di atas sunnah alias bukan Ahlussunnah, dan dia tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang sama sekali. Akhbarana bidzalik ghairu wahid an Malik ibni Anas annahu qala. Kata Imam Al-Humaydi telah mengabarkan kepadaku banyak ya dari Imam Malik bin Anas bahwasanya beliau berkata, qassamallahu taala al-fai, Allah membagi golongan orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang dalam surat Al-Hasyr, di antaranya lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim tsumma qala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwan sabaquna bil iman ila akhir ayat. Faman lam yakul hada laisa mimman jalalul fai. Maka barang siapa yang tidak mau mendoakan para sahabat, maka dia tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr tadi. Lanjut atau cukup? Hah? Lanjut. Baik. Poin yang keempat, Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah berkata, wal Qur'anu kalamullah, dan Al-Quran adalah kalamullah. Sami'tu Sufyan yaqul Al-Qur'anu kalamullah wa man qala makhlukun fahuwa mubtadi' lam nasma ahadan yaqulu hada. Kata Imam Al-Humaydi, aku pernah mendengar Sufyan bin Uyainah berkata, Al-Quran adalah kalamullah. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia ahli bid'ah, dan kami tidak mendengar seorang pun dari salaf yang mengatakan demikian. Poin keempat ini berkaitan dengan Al-Quran kalamullah. Setiap muslim-muslimah wajib meyakini Al-Quran kalamullah, firman Allah. Dalilnya surat At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seorang yang dari kalangan musyrikin minta perlindungan kepada Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Allah menamakan Al-Quran dengan kalamullah. Demikian pula Nabi SAW
pernah bersabda, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna Quraisyan manauni an uballigha kalam rabbi. Apakah ada seseorang yang mau membawaku kepada kaumnya karena orang-orang kafir Quraisy melarangku untuk aku menyampaikan kalam Rabbi, yaitu Al-Qur'anul Karim. Allah dan Rasul mengatakan Al-Quran kalamullah, dan kalamullah itu sifat Allah. Ya, sebagaimana Allah punya sifat rahmat, murka, cinta, ridha, sifat wajah, sifat tangan. Allah punya sifat al-kalam sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sepakat ulama mengatakan, barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ya, kalau dikatakan di sini, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia mubtadi. Mubtadi ada dua, alil bid'ah yang sudah keluar dari Islam, ada pula yang masih dalam lingkungan Islam, namun dia sesat, menyesatkan. Namun yang paling masyhur dari ungkapan ulama salaf, seperti yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, beliau menyebut lebih dari 500 nama ulama. Beliau sebutkan satu persatu sampai 550 nama ulama yang kata beliau semua ulama-ulama ini sepakat mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Meskipun Ahlussunnah mengatakan ini kaidah secara umum, bukan untuk menvonis si B si C-nya. Buktinya Imam Ahmad ketika mendapati penguasa pada waktu itu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq mengatakan Al-Quran makhluk, bahkan menjadikannya sebagai undang-undang dasar negara kekhalifahan mereka, Imam Ahmad tidak mengkafirkan Al-Ma'mun karena mereka dianggap jahil, belum tegak hujah atas mereka, meskipun tetap ucapannya itu adalah kufur, ucapannya sesat, namun orangnya si B si C-nya tidak bisa langsung dikafirkan. Intinya sekali lagi, ini adalah salah satu akidah Ahlussunnah yang banyak dicantumkan dalam kitab-kitab akidah, bahkan tidak ada satu kitab akidah pun kecuali memuat pembahasan yang satu ini. Ini menunjukkan akan pentingnya pembahasan ini. Bahkan sering dikatakan oleh para ulama, salah satu yang membuktikan pentingnya pembahasan ini, sampai para ulama-ulama salaf rela berkorban nyawa mereka demi menegakkan akidah yang satu ini. Contohnya Imam Ahmad rahimahullah, beliau rela dipenjara dalam 3 kekhalifahan untuk mempertahankan akidah yang satu ini, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ya, sampai beliau pernah dicambuk sampai pingsan, tetap beliau bersikeras mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Demikian pula Imam Al-Buaiti, muridnya Imam Asy-Syafi'i, pernah dipenjara, dibelenggu, dirantai. Namun beliau mengatakan, biarkan aku seperti ini, agar nanti suatu saat akan ada generasi yang akan datang yang mengetahui bahwasanya banyak para ulama yang berkorban nyawa mereka demi mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah. Ini sekali lagi pembahasan yang sangat penting. Kalau ada yang mengatakan apa urgensinya sekarang ini membahas masalah seperti ini, kita katakan yang pertama, ini pembahasan masalah sifat Allah. Ini adalah ilmu yang paling luar biasa, penting dan wajib dipelajari. Ini bagian daripada kita beriman kepada Al-Quran tadi, yang mana Al-Quran mengatakan wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajir hatisma kalamullah. Kemudian dampak negatif, kalau orang itu meyakini Al-Quran makhluk, ini sangat parah. Kalau Al-Quran makhluk sama dengan kitab-kitab karangan manusia. Makanya dulu berapa tahun yang lalu, ya, kelompok liberal yang ada di negeri kita terutama, alhamdulillah sudah bangkrut istilahnya, ya, alaihim mayastahiqu minallah, mereka punya ya dulu usulan agar Al-Quran itu direvisi. Naudzubillah min dzalik. Kenapa demikian? Itu tadi, karena mereka meyakini Al-Quran makhluk. Kalau makhluk ya sama dengan buku-buku yang lain, kan ada revisi-revisi dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik.
ya bentuk apa? Pelecehan dalam hati mereka terhadap Al-Quran. Itu karena tadi keyakinan yang batil melahirkan banyak kebatilan-kebatilan. Seperti tadi kita bahas masalah bulan Suro ini, karena sudah keyakinannya sesat, mengatakan bulan Suro bulan sial, muncul ritual-ritual tolak bala, syirik plus syirik, ya, keyakinannya syirik ditambah apa? Ritual-ritual yang syirik, meyakini bulan Suro bulan sial itu syirik, kata Rasul, atiyatu syirkun, ya. Kemudian ritual tolak balanya juga syirik, memandikan apa? Pusaka jimat-jimat, sedangkan Rasul mengatakan sesungguhnya jambi-jambi ala dukun, jimat-jimat dan ilmu sihir itu syirik. Itulah sekali lagi keyakinan yang batil akan melahirkan banyak kebatilan, syirik di atas syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tambahkan sedikit, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Adapun dalil Al-Quran bukan makhluk, dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan. Allah Ar-Rahman allamal Quran, dia yang mengajarkan Al-Quran dan dia yang menciptakan manusia. Allah bedakan antara turunnya Al-Quran dengan apa? Penciptaan manusia. Maka dari situ kata para ulama, Allah membedakan Al-Quran dengan penciptaan manusia, artinya Al-Quran bukan makhluk. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Taib, kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Cara menghadapi dakwah Syiah yang dilakukan ustadznya yang berkedok dakwah milenial yang banyak disukai oleh Gen Z belakangan ini melalui media sosial. Ya, seorang talibul ilmi atau da'i Ahlussunnah wal Jamaah harus terus menyampaikan kepada umat tentang akidah sesat bin kufurnya Syiah Rafidhah qatalahumullah, dan juga menyampaikan bagaimana sejarah kelam dan kejamnya Syiah Rafidhah kepada kaum muslimin sesuai dengan kemampuan, dan juga ya mentahdzir tokoh-tokoh kelompok Syiah Rafidhah sesuai dengan kemampuan, dan juga memperhatikan jangan sampai memudaratkan dirinya dan juga dakwah ini. Intinya sekali lagi tetap sampaikan, nanti hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan juga ditanamkan kepada kaum muslimin, terutama para tulabul ilmi ataupun para syabab, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau insya Allah mereka tahu akidah Ahlussunnah, akan bisa memilah dan memilih mana dai penyesat umat dan yang tidak. Ya, jangan generasi muda hanya diajarkan tentang rumah tangga, bagaimana ya bermuamalah dengan istri, jangan. Ya, iya itu sekali-kali mungkin perlu, tapi jangan tiap kali tabligh akbar masalah apa? Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana generasi muda akan tahu mana yang sesat, mana yang tidak sesat kalau pembahasannya hanya masalah itu. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya punya teman WA, dia menjelek-jelekin Ustadz Salam, Wahabila atau tersesat hal itu. Bagaimana saya untuk menyikapi, atau saya blokir aja dan saya benci, boleh nggak benci gitu? Kalau itu teman WA, artinya di luar keluarga kita dan seterusnya, lebih baik blokir saja Pak, daripada apa menyakitkan hati, daripada kita nanti suatu saat bisa terpengaruh. Ya, kalau mungkin kita bisa menasehati sekali dua kali, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, ya lebih baik ditinggalkan, dan benci kepada orang seperti itu hukumnya wajib, karena Rasul mengatakan awsaqural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat kali keimanan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita mencintai fulan karena dia mencintai tauhid, mencintai sunnah. Kita membenci fulan karena dia membenci tauhid, membenci as-sunnah. Itu benci yang dibolehkan, disyariatkan, bahkan
diwajibkan. Nah, wallahu taala alam. Gimana? Lanjut atau cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Baik, kalau tidak ada, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.